Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Sebelumnya boleh Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nabila Rani Syafika, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di salah satu universitas di Makassar, itu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kebetulan saya prodi Pendidikan Guru Skala Dasar. Oke, kalau boleh tahu kabar Anda hari ini seperti apa? Apakah ada hal menarik yang terjadi kepada Anda belakangan ini? Kalau kabar, alhamdulillah baik. Kalau hal yang menarik sih kak, kayaknya tidak ada Ji. Lempi-lempi saja Ji, biasa aja. Oke, kalau boleh tahu nih kesibukannya akhir-akhir ini apa saja? Kayak mahasiswa biasanya sih kak, kayak apalagi kan sekarang semester 4. Terus saya itu jurusan PGSD, jadi sekarang itu kesibukannya observasi di sekolah-sekolah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak kesini menggunakan apa dan dengan siapa? Kalau kesininya itu sama teman di depan. Kalau sama apa pakai motor. Nah, bagaimana nih kak perjalanan selama ke lokasi? Apakah ada hambatan yang kakak temui? Kalau hambatan sih tidak, cuman malas di lampu merah ini ya, batas di situ pas keluar dari lapangan Syekh Yusuf. Kebetulan apalagi kan sekarang cuacanya panas toh, jadi bikin terus macet juga. Oke, sebelumnya apakah kakak ini sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah sebelum kesini sudah. Nah, sebelum apakah sebelumnya apakah masih ada yang ingin kakak tanyakan? Kalau tanyakan sih tidak. Nah, jadi saya akan menjelaskan tujuan dari wawancara ini, yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya data atau apapun yang kakak sampaikan dalam proses wawancara ini akan sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan dalam hal penelitian. Sekali lagi saya tanyakan kepada kakak, apakah kakak bersedia? Kalau saya rasa saya bersedia. Oke, langsung saja saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu nih kak, seberapa penting media sosial bagi kakak? Saya rasa di zaman sekarang kak, kan di zaman sekarang itu kayak apa-apa medsos, apa-apa medsos. Jadi menurut saya kayak penting kayak begitu, entah kayak itu untuk informasi, salah satunya kayak berita-berita di apalagi di Makassar ini toh, siapa tahu ada info kayak kemacetan begitu kan, biasa kita mau hindari toh kayak demo apa begitu, ada info bisa kita dapat di situ. Jadi menurut saya kayak penting sekali medsos di sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu lagi nih kak, media sosial apa yang paling sering kakak akses? Kalau medsos itu Instagram, Instagram sama TikTok. Cuman kalau lebih seringnya itu lebih ke TikTok. Nah, apa nih alasan kuat kakak mengapa tertarik untuk menggunakan media sosial TikTok? Kalau itu kenapa ya? Kalau TikTok kayaknya lebih, kan kalau misalkan disuka itu videonya, nah kayak dia mengerti bilang apa konten apa yang saya suka begitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih kak, sejak kapan kakak mulai menggunakan TikTok? Kalau awal mulanya itu kayaknya SMA, cuman yang kayak awal mula kayak bikin akun saja, tapi intensnya itu sekitaran semester 1 ke 2. Nah, selama kakak menggunakan media sosial ini, terkhususnya TikTok,
bagaimana perasaan kakak ketika mengakses media sosial tersebut? Perasaan saya ya apa gimana bagaimana Dik? Kan itu suasana hati itu toh bisa berubah-ubah Ki. Nah kalau misalkan lagi senang Kak, itu nih seperti yang saya bilang tadi, karena kenapa saya pilih TikTok itu karena kayak biasa sesuai Ki, kayak misalkan saya lagi senang masak-masak toh. Nah FYP itu pasti penuh dengan masak-masak begitu gitu. Nah, biasanya nih kak, berapa lama waktu yang kakak habiskan untuk menggunakan TikTok dalam sehari? Kalau tergantung sih, kalau misalkan ada tugas itu lumayan kurang menggunakan TikTok, cuman kalau misalkan lagi libur terus tidak ada tugas hampir kayaknya kalau misalkan baru bangun itu biasanya buka TikTok, terus kalau misalkan habis bersih-bersih mandi begitu TikTokan kayak juga, tapi sekitaran 12-an jam lah. Nah, apakah kalau boleh tahu nih kak, apakah media sosial ini terkhususnya itu TikTok mempengaruhi emosi kakak? Lumayan sih kak, karena dengan yang saya bilang tadi kayak eh, biasa kayak suasana hati gitu tuh be aja tapi misalkan ada FYP begitu kayak yang kayak sedih-sedih begitu pasti ikut kak juga sedih, apalagi kayak itu kayak viral kayak apa yang kayak tukang parkir yang kayak emosi ki jengkel ki jual ki, berpengaruh sih sama emosi. Nah, selama kakak menggunakan TikTok, apakah TikTok ini mempengaruhi rutinitas sehari-hari kakak? Sebenarnya sangat sih, karena biasa juga keteteran ki tinggal kalau misalkan ada saya itu mau bikin apa ada kegiatan yang saya mau lakukan toh kayak kerja tugas begitu pasti bilang kayak tunggu dulu 10 menit itu terganggu sih di situnya. Nah, kalau boleh tahu nih kak, selama kakak menggunakan TikTok ini, apa jenis konten TikTok yang paling sering kakak lihat? Kalau jenis kontennya itu saya suka yang make up, quotes, terus yang kayak apa biasa kayak tren-tren begitu saya suka. Nah, jadi kakak ini suka mengikuti tren-tren yang ada di TikTok ya? Lumayan. Oke. Jadi menurut kakak nih, apakah ada tekanan yang kakak rasakan untuk kakak ini terus-terus mengakses TikTok? Kalau tekanan seperti yang saya bilang tadi kayak bagaimana sih begitu kayak mengganggu sekali ki rutinitasku kayak yang seharusnya saya bisa lakukan sekarang saya tunda ki sebentar pi. Jadi Gitu. kakak ini selalu merasa bahwa kakak harus selalu update dengan TikTok. Oke. Jadi apakah ini karena kakak kan tadi merasa bahwa kakak selalu harus terhubung oleh TikTok, apakah kakak mempunyai kekhawatiran kedepannya akan dampak yang TikTok berikan ke diri kakak? Khawatir sih pasti kan, karena apa begitu kayak khawatirnya itu kayak kan kalau misalkan tugas juga dan satu juga biasa kak misalkan kan ada kan saya lumayan kalau jadwal kuliahku itu lumayan pagi, rata-rata jam-jam 7 begitu. Nah kalau misalkan sudah sholat subuh itu kayak kalau terlanjur TikTok kan kak itu keteteran kak biasa kayak dia malas mak ke kampus begitu karena astaga ternyata sudah jam segini malas mak mandi dan bla bla bla. Jadinya kayak kan kalau misalkan saya banyak ininya alpa ke kampus otomatis berpengaruh juga sama nilai toh. Gitu. Kalau tadi kan kakak bilang TikTok ini kadang berpengaruh terhadap akademik kan kak? Iya. Jadi bagaimana tentang kesehatan mental? Apakah kakak punya kekhawatiran akan kedepannya bahwa TikTok ini akan mengganggu kesehatan mentalnya kakak?
kayak seperti yang saya bilang tadi gitu, yang kayak kalau misalkan ada quotes yang sebenarnya kayaknya ya apa nih, kayak anu kak, nah bikin kak self diagnose biasa tuh kayak toh dia kayak ih saya banget nih ini, saya banget, nah begitu begitu kayak sebenarnya itu yang bikin kak kayak apa, semakin mencari kak, bilang ih kayaknya begini kak, ini begini kak, apa begini gejalaku, misalkan salah satu jika jalannya yang sama toh, terus saya kayak mencari kak bilang, jadi bilang kak bilang kayaknya begini kak, nah itu yang bikin kak tambah apa di kayak was-was kak begitu, bilang ih kayaknya begini betulan kak begitu. Nah, apakah kakak ini ketika dalam satu hari itu tidak mengakses TikTok, apa yang kakak rasakan? Geli, kayak bagaimana, kayak ada yang kurang begitu. Oke. Uh-uh. Oke. Jadi kakak ini punya upaya untuk upaya yang kakak lakukan untuk mengurangi intensitas penggunaan TikTok. Kayak bikin kegiatan-kegiatan lain sih, kayak entah kak itu saya keluar ke kosnya temanku, atau kayak apa di, saya bikin kegiatan lain lah, menonton begitu. Nah, jadi kakak ini upayanya agar terhindar dari intensitas penggunaan TikTok secara berlebihan, kakak larinya ke menghibur diri sendiri. Iya betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yaitu saya ingin tahu nih kak, bagaimana ketika kakak menggunakan ketika kakak ini bermain media sosial. Maksudnya kak? Bagaimana ketika kakak ini, apa perasaannya kakak ketika bermain media sosial, atau apa yang kakak lakukan ketika bermain media sosial? Kalau begitu biasanya kayak update story begitu toh, kayak misalkan kalau misalkan ada kegiatan begitu, kayak apalagi kalau misalkan lagi gabut maki begini, kayak tidak ada kegiatan lain begitu ya, kayak bosan ki begitu, kayak kumpul-kumpul ki sama teman tak, kayak begitu ya, kayak lihat tren sekarang itu seperti apa, tren sekarang itu yang bagaimana begitu. Nah, kalau saya boleh tahu nih kak, apakah kakak ini punya rasa ketakutan akan adanya penolakan dari lingkungan sekitar? Penolakan maksudnya kak? Seperti kakak ini tidak percaya diri karena kakak takut orang-orang itu tolak kakak dengan kondisi kakak yang seperti ini, seperti sekarang. Sebenarnya sih lebih ke bukan kayak lingkungan begitu, kayak ya sekarang itu kan kayak apalagi dengan banyak gimana nih, kayak ada tuh POV di ini tuh bilang kayak kan bisa kita lihat tuh badanku lumayan over kila. Nah kayak penolakan yang kayak maksudnya mungkin begini, maksudnya yang kayak mungkin ndak mau teman kayak begini karena berat kak, dan juga kayak merasa kak kayak dia ndak mau jadi benci sama dia, siapa tahu itu makanya kayak selalu kak bawa motor sendiri karena takutnya nanti ini juga temanku ndak enak ditolak kak, dan saya juga mungkin siapa tahu merasa kayak ndak mungkin kayaknya benci kayak ini karena begitu sih, lebih ke begitunya. Nah, kan kakak tadi mengatakan bahwa kakak akan takut akan penolakan karena kondisi fisiknya kakak. Nah, saya mau tanya nih kak, selain di lingkungan sosial, apakah ketika kakak melihat misalnya di dunia maya, apakah kakak sering membandingkan diri sendiri dengan apa yang kakak lihat misalnya video yang ada di TikTok? Sering, kayak kalau misalkan ada tuh kontennya Clarissa dulu tuh kan kayak lumayan juga over ki badannya. Nah terus kayak deh masa Clarissa bisa kasih turun badannya gitu, kayak saya tuh kayak sebatas niatnya sih saja, nggak sampai yang kayak saya ki begitu ya. Begitu sih saja. Bagaimana kakak mendefinisikan atau
arti itu ketika kakak membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Gimana nih? Kalau kalau itunya ndak tuh kurang bisa Kak untuk menjelaskan Kak kalau itunya. Nah, apa yang kadang membuat kakak insecure atau membandingkan diri sendiri dengan apa yang kakak lihat di TikTok? Apa alasan kuatnya? Dengan tadi kayak kan memang realistis gitu ya, kayak apalagi kalau berbicara kita tentang pasangan lagi toh, kayak mungkin apa dari keluarga juga itu kebetulan omiku kayak selalu Kak kasih kayak jalan benar begitu, kayak nggak ada tuh laki-laki mau sama cewek begini kayak berpengaruh sekali gitu begitu, kayak bagaimana ngebatin Kak, tapi sekuat apapun Kak untuk berusaha kayak susah Kak juga begitu. Kalau apalagi kalau misalkan bilang Kak mau Kak diet begitu terus sakit dulu hatiku pergi Kak makan gitu sih. Jadi kalau di media sosial memang ini sangat-sangat berpengaruh ya. Oke, jadi jadi menurut kakak nih, apakah ada hal tertentu misalnya dari konten TikTok yang sering membuat kakak insecure? Contohnya itu sesuatu yang berhubungan dengan tubuh, penampilan, prestasi, atau apa saja yang menurut kakak itu sangat-sangat mengganggu. Itu yang kayak kan itu nih seperti yang kayak anakku tadi, kayak orang yang kayak bisa begitu ya pakai baju-baju yang bagus, apa nih kayak kalau bodinya tuh orang kayak bagus juga apa nih kayak biarpun baju yang kayak bagaimanapun pasti cocok dilihat. Nah kalau kayak kita itu kayak kalau misalkan saya tuh kayak sebisa kutom itu untuk diri itu untuk baju begini mungkin baik, tapi apa nih kayak begitu sih, kayak tetap dilihat gitu di situnya sih. Jadi memang dari segi penampilan kakak ini sangat-sangat tidak percaya diri. Dan juga dulu Kak sempat itu mukaku tuh kayak jerawatan parah, pokoknya kayak insecure kok di situ sih, yang kayak orang-orang bisa nggak pakai bedak begitu untuk tutupin nodanya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan ya. Nah, apakah kakak ini merasa adanya tekanan untuk tampil atau berpenampilan sesuai dengan apa yang sedang menjadi tren di TikTok? Sekali. Kalau kayak ndak pede Kak, begitu kayak misalnya kan ada tuh biasa teman-teman tuh itu bilang bikin ke tren ini deh, nah saya itu kayak bilang Kak pokoknya saya yang paling mau aja ikut asalkan saya yang paling belakang, karena begitu nih kayak bagaimana insecure-nya kayak teman-temanku apa kayak bagus-bagus bodinya, saya sendiri yang kayak jadi saya ambil Kak pasti posisi paling belakang yang tutupi badanku. Nah jadi memang ini kakak selalu mengikuti tren, tapi kakak mengikuti tren itu tapi kakak juga tidak percaya diri. Tapi juga apalagi kalau misalkan ada tuh tugas video biasa toh, kayak kalau misalkan ada tugas video yang dikasih ke dosen kayak deh kenapa harus video Kak begitu. Nah kan kakak tadi mengatakan bahwa kakak selalu mengikuti tren. Menurut kakak bagaimana tanggapan kakak tentang hal tersebut? Nggak terlalu bagaimana tren-tren, sebenarnya banyak tren-tren sih yang kayak biasa nggak masuk akal begitu, kayak joget-jogetnya di luar nurul gitu. Cuman lebih ke tren-tren yang kayak ada tuh foto-foto yang kayak sama teman, kayak kunjungan-kunjungan begitu, kayak wisata, tempat wisata, terus kayak joget-joget, asalkan joget-jogetnya yang kayak sebatas tangan, begitu-begitu saja sih yang ininya. Jadi saya mau tanya nih Kak, bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi kakak? Lingkungan sosial, kalau lingkunganku kebetulan dulu pas SMA itu
kayak lumayan kurang kak di sosial media. Tapi lingkunganku sekarang itu kayak temanku, ada temanku salah satu yang kayak apa ya, selebtok kah kalau TikTok, kayak begitu. Nah sering tuh buat konten begitu nih, kayak ikut-ikut juga. Ada beberapa kayak video-video begitu di akun gara-gara dia. Kan kakak tadi mengatakan bahwa teman-teman itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya mau tanya, saya boleh tahu nih kak, bagaimana misalnya itu teman sebaya ataupun keluarga dalam mempengaruhi perasaan insecure-nya kakak? Lebih ke keluarga sih. Kayak kalau teman mungkin biasa kayak muna-muna gitu, kayak indah ji bagus jiwa gitu. Tapi ke keluarga kayak, deh kenapa kamu gendut kok? Kayak malas sekali mak dengar ki begitunya. Apalagi itu biasa yang buat kak untuk malas keluar rumah ataupun pulang kampung. Nah jadi memang kalau dari kakak sendiri ini peran keluarga dalam mempengaruhi perasaan insecure-nya kakak ini sangat-sangat berdampak ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah kakak ini merasa bahwa penggunaan TikTok secara berlebihan ini itu telah meningkatkan perasaan insecure kakak dalam sehari-hari? Pastinya karena konten-konten di TikTok gitu tuh jadi kayak begitu nih, kayak tambah merasa kan kalau misalkan di lingkungan sekitar situ mungkin masih ada sama aku. Jadi tapi setelah dilihat di TikTok kayak kayaknya harus kak deh begitu, kayak tambah kenapa, memang kayak memang terlalu over kak kayaknya ini deh, kayak begitu kak selalu. Dan apalagi kalau misalkan konten-konten quotes begitu tuh yang berhubungan tentang kayak gendut-gendut begitu, kayak sensitif sekali kak. Nah kalau boleh tahu nih kak, apakah ada upaya yang kakak lakukan untuk mengatasi atau mengelola perasaan insecure yang muncul akibat penggunaan TikTok? Gimana di kalau upaya sebenarnya begitu nih, kayak temanku begitu kayak enggak jadi apa di, kalau saya sendiri sebenarnya kayak lebih putus asa ke sini dari usaha aku kayak anu kak begitu ya, sebenarnya kayak niatan ji bilang kayaknya harus ke diet, ada ji kayak insecure kak, terus ada ji mau ji ada usaha untuk diet, tapi begitu nih kayak niatan ji ada ujung-ujungnya kayak kali nol ji. Nah kalau misalnya nih kak, strategi yang kakak lakukan untuk menghindari insecure yang diakibatkan dari penggunaan media sosial itu apa saja kak? Strateginya? Iya, misalnya kayak apakah mengurangi penggunaan media sosial atau bagaimana memilih konten-konten, atau bagaimana nih menurut kakak? Kan konten TikTok itu nggak bisa diprediksi toh, dan apalagi kalau misalkan nggak bisa dibohong itu tangan tak. Kalau misalkan konten yang kayak kepo kayak begitu lama kina, kalau misalkan di situ kan TikTok juga, mungkin ini video yang dia sukai walaupun itu ini video nggak di like, tapi kayak terus ki ada begitu ya, walaupun itu di dislike ki gimana di strategiku itu lebih ke intinya belum putus asa kan, tidak ada niatanku untuk kesana lah, untuk tidak insecure dan insecure terus. Jadi memang untuk sekarang kakak belum punya strategi dalam mengatasi insecure itu. Nah jadi baik nih kak, pertanyaan tadi itu sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mau tanya nih kak, bagaimana perasaan kakak setelah melakukan sesi wawancara ini? Perasaan saya kayak lebih lega kak, karena kebetulan saya tidak terlalu terbuka dengan apalagi kayak masalah insecure tuh, kayak merasa anu sekali kalau misalnya apa dikata-katain atau kayak gendut kan tuh, karena pasti si Ali itu kayak bilang kak bahagia kata makan kata begitu
Begitu sih. Di sini kayak baru misalkan saya kasih tahu kayak bilang sebenarnya kayak ada perasaan insecureku tentang berat badan. Nah, jadi apakah masih ada yang ingin kakak tanyakan atau diskusikan mengenai topik yang kita bahas? Saya rasa tidak. Oke, kalau kakak tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri sesi wawancara kita pada kesempatan kali ini. Jika kakak merasa masih ada hal yang ingin didiskusikan, kakak bisa menghubungi saya. Partisipasi kakak dalam wawancara ini sangat-sangat membantu saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.